Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bertemu di pembelajaran pendidikan sosial dan budaya. Pada kali ini kita akan sedikit membahas tentang manusia dan dunia sosial. Ini pada pembelajaran saya akan banyak sekali membahas tentang bagaimana kehidupan sosial yang ada di kita seperti itu. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan manusia, kemudian bagaimana interaksi antara sesama manusia akan sedikit banyak kita bahas dan kita sedikit deskripsikan bagaimana hal itu bisa terjadi. Jadi ruang lingkup pembelajaran pendidikan sosial dan budaya ini adalah bagaimana manusia itu berkomunikasi, kemudian berinteraksi, dan kemudian apa sumbangsih mereka ke dalam lingkungan atau sistem di masyarakat. Nah, pada mata kuliah ini saya mohon untuk, walaupun hanya teori ya, jadi hanya teori karena memang pandemi sehingga banyak sekali praktek yang tertunda. Jadi mohon untuk selalu mengikuti, termasuk untuk dosen-dosen yang lain yang mungkin kok hanya teori dan seperti itu dan mungkin agak boring, sehingga tolong walaupun pandemi seperti ini sama-sama mengerti untuk tetap berkuliah seperti itu. Oke ya, kita mulai aja untuk bab manusia dan dunia sosial. Oke. Pada dewasa ini kita dihadapkan pada keadaan yang sangat kontradiktif dengan apa yang terjadi di masa lalu. Sekarang manusia sudah pada titik dapat menampilkan apa yang sebenarnya dia punya. Dulu itu belum ada orang-orang yang alay, mungkin banyak sekarang ya. Kemudian belum ada orang-orang yang aneh gitu loh. Tapi dengan beberapa hal sekarang itu kita bisa tahu bahwa ternyata ada, dan itu di Indonesia, bahwa orang-orang itu aneh seperti itu. Contoh TikTok. Kita tahu ya, TikTok itu media atau platform sosial yang merebak pada saat-saat ini dengan berbagai macam hal yang di-challenge. Jadi semua hal di-challenge. Kemudian berbagai hal gerakan, nyanyian yang walaupun itu norak tapi tetap masuk di dalam pikiran kita. Dan itu adalah media komunikasi mereka untuk menyampaikan suatu pesan. Walaupun saya juga kita tidak tahu apa artinya, tapi di samping itu inilah cara kita, inilah potret interaksi pada zaman sekarang. Kemudian Bigo Live. Ya, Bigo Live ini walaupun ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya, tapi tetap menjadi suatu yang hal interaksi yang berbeda. Apabila kita tahu bahwa itu ada ya hanya orang-orang seperti ini di Bigo Live, nah kita dulu mungkin nggak tahu, tapi sekarang dengan Bigo Live ini kita bisa tahu bahwa ada orang yang seperti itu di luar sana. Nah, kemudian ada Instagram ya. Ini jelas ya, Instagram ini yang dulu dari platform yang hanya pamer, sekarang bisa menjadi jualan, kemudian ajang untuk menarik simpati. Kemudian ada WhatsApp, ini untuk kita berkomunikasi dengan orang lain, dan WhatsApp ini sangat populer. Dulu pernah ada Line, tapi sekarang Line kurang begitu ini ya, dan WhatsApp ini tetap bertahan. Kemudian yang ini, segala hal yang kalau kalian mau cepat mendapatkan informasi, kemudian dari Twitter seperti itu. Saya memakai Twitter karena memang berbagai macam peristiwa, kemudian laporan, berita yang paling cepat adalah menggunakan Twitter. Oke, kita masuk untuk yang materi sub materi yang pertama, yaitu tentang interaksi sosial. Ya. Nah, ini di gambar ini kita lihat ada beberapa orang. Ya, ada yang mereka bergerombol, ada yang satu,
agak jauh. Kita asumsikan bahwa mereka adalah bergunjing seperti itu. Nah, bergunjing ini salah satu bentuk interaksi, walaupun itu dalam konotasi negatif seperti itu. Nah, ini ada beberapa hal tentang interaksi sosial. Jadi secara definisi ya, yang pertama adalah proses saling mempengaruhi hubungan timbal balik antara individu seperti itu. Kemudian yang kedua adalah manusia terlihat pada seluruh aktivitas manusia yang membutuhkan waktu agar diterima berbagai pihak. Serangkaian aktivitas tersebut disebut dengan proses sosial. Jadi kita tidak mungkin tidak beradaptasi dengan lingkungan. Salah satunya adalah interaksi seperti ini. Jadi contoh, kita ada di lingkungan yang sangat orang-orang yang bekerja di dekat pabrik, mungkin masih dekat pabrik, otomatis secara tidak langsung kita sangat tahu bahwa kehidupan pabrik itu seperti apa, jam kerjanya seperti apa, pulang kerja pasti ramai dan lain-lain. Beda dengan orang yang ada di lingkungan mungkin perumahan biasa, mungkin mereka tidak tahu kehidupan pabrik seperti apa, kemudian pegawai seperti apa. Yang mereka tahu adalah di rumah, kemudian tidak banyak aktivitas, keluar rumah ketika juga ada kegiatan-kegiatan yang cuma sebatas kumpul-kumpul warga, dan itu jarang seperti itu. Ya, itu adalah salah satu interaksi sosial ya, dengan berbeda macam kondisi, berbagai macam tempat akan mempengaruhi jenis interaksi sosial yang ada seperti itu. Nah, coba kita lihat. Nah, secara definisi ada namanya proses sosial. Nah, proses ini adalah tahapan atau peristiwa untuk membentuk jalan suatu rangkaian pekerjaan. Ini adalah proses. Kemudian ada sosial. Ini adalah tentang masyarakat yang peduli terhadap kepentingan umum. Jadi dua hal ini, setelah ada interaksi, kemudian ada namanya proses sosial. Proses di mana hal-hal yang ada itu digembleng menjadi satu, dijadikan satu. Maka terjadilah suatu proses sosial yang artinya adalah tahapan dalam suatu peristiwa untuk membentuk manusia bermasyarakat yang memperhatikan segi kehidupan masyarakat. Tadi ada interaksi, jadi interaksi antara manusia, kemudian ada proses sosial. Proses sosial ini ada yang digarisbawahi adalah tahapan kita untuk beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Itu adalah proses sosial. Kemudian ada jenis sosialisasi ya. Coba kita lihat ya, ada berbagai jenis. Ada dua gambar. Yang pertama itu ada dua anak, kemudian orang tua. Yang satunya adalah militer. Bedanya apa? Ya, bedanya adalah ini adalah jenis sosialisasi primer. Kemudian ini ada sekunder. Kalau kita lihat secara gambaran, kedua ini saling berhubungan. Nah, jenisnya, kalau yang pertama itu adalah sosialisasi yang ada di keluarga antara anak, orang tua, mungkin ada nenek, kakek, dan lain-lain. Jadi interaksi yang ada di dalam keluarga. Nah, kemudian kalau sosialisasi yang kedua adalah yang ada di selain keluarga. Contohnya adalah pendidikan militer. Itu adalah sosialisasi satu-satu. Jadi kita dibentuk yang artinya adalah sosialisasi adalah cara kita beradaptasi. Maka di lingkungan militer ini salah satu adalah bagaimana kita beradaptasi untuk menjadi seorang prajurit seperti itu. Nah, ini salah satu contoh ya, bisa untuk lingkungan sekolah, bisa mungkin lingkungan hobi apa, mungkin hobi motor, mungkin lingkungan motor seperti itu. Jadi ada dua sosialisasi, yang pertama primer dan itu keluarga, sekunder yang itu ada di luar keluarga. Seperti itu ya. Kemudian ini pola sosialisasi. Coba kita lihat ya. Nah, yang pertama adalah represif. Jadi represif itu artinya adalah keras.
kalau dalam bahasa demo itu represif itu maju atau sangat sangat keras seperti itu ya. Jadi represif ya. Yang pertama adalah memberi sanksi terhadap kesalahan. Jadi ketika kita ada di masyarakat, pasti ada namanya kesalahan seperti itu. Nah, norma yang dibentuk oleh masyarakat adalah kesepakatan dari masyarakat itu. Maka orang-orang yang untuk mengendalikan kesalahan seperti ini dan memberi efek jerah, maka adanya sanksi. Sanksi itu yang ada di masyarakat itu yang berupa norma itu dikenakan untuk semua lapisan masyarakat. Yang kedua adalah memberi materi atau hukuman. Nah, seperti ini ya. Jadi sanksi kemudian dihukum. Sanksi itu berupa, bedanya adalah sanksi adalah aturan, hukuman itu adalah caranya, jadi tindakannya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah menekankan pada kepatuhan. Jadi kepatuhan, jadi adanya bentuk jerah seperti biar jerah. Kemudian yang keempat adalah komunikasi yang berjalan satu arah, fisik dan berisi perintah. Ketika kita ada di suatu masyarakat ya, apabila kita salah kemudian memberontak, pasti akan ada friksi. Jadi kita harus hanya mendengarkan. Karena itu pola sosial yang represif ini biasanya adalah salah dihukum tanpa ada namanya pembelaan. Jadi ada satu arah aja. Kemudian yang kelima adalah fokus terletak pada orang tua dan keinginan orang tua. Nah, seperti ini. Jadi represif ini lebih ke bagaimana orang tua mengarahkan anak untuk menjadi sesuatu seperti itu, tanpa memperdulikan bagaimana pendapat anak. Kemudian ada yang kedua adalah, nah ini adalah partisipatorisnya. Jadi penekanannya adalah di sini adalah adanya pendapat lain atau saling bertukar pikiran bagaimana suatu hal itu bisa diselesaikan, tidak secara represif atau secara hukuman atau satu arah, tetapi ada pendapat lain. Jadi ini adalah pola sosialisasi. Mungkin dua hal ini itu akan dirasakan ketika ada di berbagai contoh. Represif ini ada di jalur peperangan seperti itu. Memang sangat keras. Beda dengan yang partisipatoris yang kayak di Indonesia. Indonesia ini karena tidak perang, maka ada jajak pendapat, ada pertukaran pikiran seperti itu. Oke, itu adalah pola sosialisasi ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pembentukan kepribadian. Jadi secara tahap-tahapan ada berbagai tahap tentang pembentukan kepribadian. Yang pertama adalah tahap persiapan, yang kedua adalah meniru, tahap siap bertindak, yang keempat adalah tahap penerimaan norma kolektif. Artinya apa? Pertama, persiapan untuk memperoleh pemahaman tentang diri sendiri. Ini kita saat masih kecil ya, jadi kepribadian itu dibentuk. Jadi ketika mungkin orang tuanya itu keras, mungkin ataupun di lingkungan yang represif tadi ya, seperti tadi, itu pasti anaknya pasti represif, keras seperti itu, karena kepribadian itu dibentuk. Tidak bisa serta-merta bisa langsung jadi bagus, dan tidak bisa. Kemudian yang kedua adalah tahap meniru. Nah, meniru di sini adalah setelah tadi tahu bahwa dirinya itu seperti ini, yang kedua adalah melihat sekitarnya, oh sekitar saya seperti ini, maka dia akan menirunya. Oke. Yang ketiga adalah bertindak. Nah, ketika dewasa, maka dia bertindak. Dia itu menyesuaikan diri dengan kelompoknya. Oh, lingkungan saya itu seperti ini, berarti saya seperti ini, pola pikirnya seperti ini. Dan yang terakhir adalah memiliki kepribadian individu yang berpandang luas dan bersikap berinteraksi dengan kelompok yang secara
Oke, itu yang keempat ya. Keempat itu ada itu, jadi ada tahap penerimaan. Jadi pada tahap ini udah sampai pada tahap kedewasaan, orang sudah merasa bahwa dirinya harusnya ya, ini normalnya adalah mereka tahu apa yang dilakukan dan klop dengan apa yang ada di masyarakat. Nah, keempat ini adalah bentuk atau cara paranormal ketika ada di masyarakat. Ada beberapa hal yang menjadi tidak normal ketika orang-orang itu memang berkelainan. Contohnya beberapa kasus pencabulan, kemudian ada pemerkosaan anak di bawah umur. Nah, di situ ada beberapa hal yang terjadi, bisa karena dia itu meniru meniru contoh-contoh yang ada di sekitarnya. Mungkin memang orang di sekitarnya orang bijak seperti itu ya. Atau dia punya kelainan secara pemikiran, jadi dia itu salah dalam pemikiran, dari awal udah sakit seperti itu. Bentuk-bentuk ini adalah bentuk-bentuk kelainan yang ada di masyarakat. Kita sebagai orang yang mungkin terpelajar dan mungkin tingkatnya mahasiswa, kita tahu bahwa hal itu hal buruk. Nah, itu yang untuk yang pembentukan kepribadian. Kemudian ini ada sikap menghadapi keragaman sosial untuk mewujudkan keselarasan sosial. Kita tahu bahwa di masyarakat itu kan ada beberapa orang yang expert di bidang ini, kemudian sangat gagah pada bidang ini. Nah, kita tahu bahwa cara mereka untuk mewujudkan keselarasan itu berbeda-beda. Oke, yang pertama itu adalah orang yang religius ya, bahwa pandangannya atau segala hal yang dia kerjakan memang berhubungan dengan nilai luhur agama yang dia yakini, entah itu agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan lain-lain seperti itu. Jadi orang yang selalu memandang sesuatu hal itu tentang biasanya fokusnya pada agama seperti itu. Jadi beberapa yang dia katakan tentang keagamaan seperti itu. Kemudian ini teoritis ya. Teoris ini bukan orang yang hanya teori, bukan, atau tidak ada aksi, bukan, tapi orang yang cara pandangnya itu tentang logika. Jadi atas ilmunya itu ataupun perkembangan teknologi yang dia tahu, maka dia itu cara sudut pandangnya adalah dengan cara teoritis seperti itu. Nah, yang ketiga adalah ekonomis. Biasanya ini orang-orang yang sedikit pelit mungkin ya, dalam kurung itu ada orang-orang yang cara pandangnya adalah, contohnya ini, ketika ada suatu mungkin pandemi seperti ini, kemudian ada beberapa di PHK, kemudian ada beberapa hal penurunan daya beli masyarakat, kemudian dia tuh mengembangkan dalam bidang online, karena online ini sangat tidak terpengaruh ya karena pandemi ini. Jadi dia itu mengembangkan pada bidang online. Nah, hal yang dia pikirkan itu adalah ekonomi, karena memang bagaimana dia survive seperti itu dengan berpandangan bahwa ekonomi yang dia kuatkan seperti itu. Kemudian yang keempat ya, mungkin nggak apa ya, agak kelihatan. Jadi yang keempatnya adalah estetis. Saya punya tetangga ya, dia itu sangat sabar, sangat orang yang punya keyakinan tinggi, tetapi di bidang seni dia itu tidak memikirkan terlalu banyak, terlalu ekonomi banget. Kemudian dia juga tidak terlalu religius, dan dia itu juga tidak mengembangkan logika-logika yang tentang ilmu, tapi dia itu sangat bagaimana dia itu pandangannya adalah tentang kerapian ya, keindahan tentang seni, kemudian
keharmonisan suatu kehidupan, seperti keselarasan. Halal ini adalah cara pandang seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ya. Dan selanjutnya yang kelima itu adalah orang yang politis. Politis itu kalau di secara hadiah definisi adalah cara untuk mendulang suara atau mempengaruhi orang lain. Nah, pada orang-orang seperti ini bukan bisa disebut orang licik, tapi kita butuh orang-orang yang bagaimana dia itu bisa seni dalam mempengaruhi, seni untuk memperoleh ketenaran seperti itu. Nah, hal ini sangat diperlukan. Cara pandangnya adalah bagaimana dia itu bisa tampil, bagaimana dia itu bisa berkembang, bisa dilihat orang seperti menjadi sesuatu yang dilihat, oh ternyata dia itu seperti ini loh, terkenal seperti itu. Nah, ini cara pandang secara politis. Dan yang terakhir adalah dinamis. Nah, artinya sikap seorang yang senantiasa bertenaga kuat, selalu berubah ke arah positif dalam kegiatan yang bersifat dinamis atau bergerak. Nah, dari 6 ini kita bisa tahu bahwa sifat orang itu berbeda-beda. Dari tadi ada yang tahap manusia pun ada yang tahap dari awal, kemudian kita melihat membentuk kepribadian, yang kedua adalah meniru, yang keempat adalah beradaptasi, yang terakhir adalah menunjukkan atau bisa dibilang sudah klop dengan suatu masyarakat. Tahapan-tahapan ini akan membentuk sudut pandang. Nah, keenam sudut pandang ini adalah cara pandang orang-orang yang sudah klop di masyarakat. Klop di sini bukan menyatu ya, bukan tidak ada permusuhan, bukan, tapi orang sudah tahu bahwa masyarakat ini seperti ini, seperti ini. Nah, ini adalah cara pandang. Mungkin itu untuk pembelajaran hari ini tentang manusia dan kehidupan sosial. Terima kasih. Oke. Sorry, yang ketujuh saya lupa, maaf. Adalah ini pasti jelas ya ini. Nah, jadi orang-orang yang biasanya bersikapnya tentang perubahan dan tentang mana bersikap kreatif dan arah pada yang lebih bagus. Oke, itu hari ini mungkin itu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Tadi ya, kelupaan yang nomor 7 ya. Oke, itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.